Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang kurang di dalam hidup kita, segala sesuatu yang belum cukup dalam hidup kita, segala sesuatu yang masih merupakan keperluan dan kebutuhan dalam hidup kita. Allah kita selalu mencukupkan. Karena itu Alkitab jamin buat kita bahwa kita yang hidup di dalam Kristus tidak akan pernah kekurangan. Nah, selalu harus ingat, kalau kita bicara tentang kekurangan, bukan hanya kekurangan materi, kekurangan uang saja yang kita bicarakan. Tetapi kalau kita bicara tentang kekurangan, maka ingat dunia ini adalah dunia penuh dengan kekurangan. Dunia sedang kekurangan kasih, dunia sedang kekurangan perhatian, dunia sedang kekurangan confidence, dunia sedang kekurangan ketentraman. Di mana-mana manusia akhirnya hidup panik, akhirnya memberontak, akhirnya menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, dunia sekarang dalam kekurangan. Karena itu dia mencukupkan kita. Apa yang dia cukupkan? Yang pertama, dia cukupkan sukacita kita. Karena itu Yesus dengan tegas berkata, sukacita yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Tetapi jika engkau hidup dalam aku, sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Saya terlalu percaya hidup di dalam Kristus adalah hidup yang bersukacita. Kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Kenapa kita selalu punya alasan untuk bersukacita? Yang pertama, karena dia tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Yang kedua, karena janjinya selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, kita diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi juga menjadi kepala. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Kenapa? Karena dia udah jamin buat kita. 1,000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10,000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Karena pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Dan selanjutnya, saya terlalu percaya dia melengkapi dan mencukupkan sukacita kita. Kenapa? Karena Alkitab berkata, dia telah memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara menyadari bagian-bagian firman Tuhan ini, jelaslah bahwa kita selalu punya alasan untuk bersukacita. Bahkan ketika kita difitnah, ketika kita dikhianati, ketika kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita, kita tetap masih bisa bersukacita. Karena Allah kita tidak pernah gagal. Haleluya. Yang pertama, dia mencukupkan sukacita kita. Yang kedua, dia mencukupkan segala keperluan kita. Saya tidak bilang segala keinginan kita, karena ada banyak keinginan kita yang tidak dikabulkan Tuhan. Tetapi segala keperluan, segala kebutuhan kita, dia cukupkan dengan limpahnya. Haleluya. Dan yang ketiga, dia juga mencukupkan apa? Mencukupkan segala kerinduan kita. Alkitab berkata, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, yang tidak pernah ada dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang takut akan dia. Artinya kalau jalan kita saja lurus, kalau jalan kita saja benar, kalau jalan kita saja menyenangkan hati Tuhan, maka segala yang ada dalam kerinduan kita, dia mencukupkannya. Haleluya. Dan yang keempat, dia mencukupkan dalam bidang apa? Jaminan hari depan kita. Karena itu Daud dengan tegas berkata, Tuhan Allah gembalaku, tidak akan aku kekurangan. The Lord is my shepherd, I shall not
want. Saya tidak akan ada keinginan-keinginan apapun lagi. Artinya apa? Karena dia sudah menjamin segala hari depan saya. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingatlah hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berkecukupan. Karena dia mencukupkan sukacita kita, keperluan kita, kerinduan kita, jaminan hari depan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang kecukupan. Itulah Allah kita, Allah yang mencukupkan segala sesuatunya hingga kita hidup berkelimpahan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang kecukupan, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. 2 Raja-Raja pasal 4, ayat yang ke-42 sampai 44, di bawah judul perikop kecukupan. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44, di bawah judul perikop sekarang memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa lihat, sebetulnya nggak cukup, tetapi itulah berkat Tuhan, Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Nah, saya pelajari mengapa dia perlu mencukupkan kita. Ada beberapa alasan. Yang pertama, supaya kita dapat menikmati dan bersyukur. Tahukah saudara, dia adalah Bapa yang baik. Dia senang melihat kita menikmati kehidupan ini sambil bersyukur. Salah satu hal yang paling Tuhan gak suka dalam melihat hidup kita adalah ketika kita stres. Kalau saudara bertanya, kenapa? Karena dia begitu sayang sama kita. Harganya sudah dia bayar lunas di atas kayu salib. Masakan dia senang melihat kita stres? Masakan dia senang melihat kita kecewa? Masakan dia senang melihat kita putus asa? Dia senang kita bisa menikmati kehidupan dan bersyukur. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia tidak mau hidup kita kekurangan. Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia mencukupkan segala sesuatunya buat kita. Jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita pikir, oh ini karena kehebatan saya, kemampuan saya, pengalaman saya. Tetapi biarlah kita menikmatinya sambil berkata, terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatunya. Tuhan yang telah memberkati segala sesuatunya. Tuhanlah yang telah menganugerahkan segala sesuatunya. Berarti dia mencukupkan kita yang pertama, supaya kita dapat menikmati dan bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah dia kerjakan buat kita. Yang kedua, dia mencukupkan kita supaya kita dapat menjadi berkat. Karena kalau kita juga kekurangan, kesaksian kita tidak bagus. Kalau kita juga kekurangan, bagaimana kita dapat menolong orang lain? Kalau kita sendiri kekurangan, bagaimana kita dapat bersyukur dan menikmati kehidupan yang indah? Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia mau mencukupkan kita supaya kita dapat menjadi berkat. Itu sebabnya Tuhan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri, dan orang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya dan mengaku bahwa Allah itu hidup dan luar biasa. Orang melihat bagaimana Daud dari seorang budak diangkat sebagai raja. Apa yang terjadi? Hidup Daud boleh menjadi berkat. Orang melihatnya dan menjadi semakin takut dan menghargai Allah yang hidup yang disembah oleh Daud. Berarti yang pertama, dia mencukupkan kita supaya kita dapat menikmati segalanya dan bersyukur. Yang kedua, dia mencukupkan kita supaya kita dapat menjadi berkat. Yang ketiga, dia mencukupkan kita agar kerajaannya di muka bumi tidak kekurangan. Dia mencukupkan segala sesuatunya supaya kita menyalurkan lagi. Itu sebabnya setiap orang percaya minimal 10% dari penghasilannya dia kembalikan kepada Tuhan.
Dia kembalikan melalui gereja di mana dia tertanam di gereja lokal itu. Makanya selalu saya bilang orang Kristen harus tertanam di gereja lokal. Dia mungkin boleh saja ingin dapat firman dari gereja ini, ingin dapat firman dari hamba Tuhan ini, tetapi setiap kita harus digembalakan, tertanam di gereja lokal. Supaya apa? Supaya hidup kekristenan kita teratur, iman kita bertumbuhnya sehat. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan setelah kita bertumbuh sehat di gereja itu, kita harus ngerti bahwa 10% yang Tuhan berikan buat kita itu adalah titipan Tuhan di tangan kita. Untuk apa? Untuk memberkati gerejanya. Tuhan tidak mungkin turunkan uang dari langit, dan Tuhan juga tidak mau lihat gerejanya kekurangan. Itu sebabnya dia taruh dalam diri orang percaya masing-masing 10%. Tahukah saudara, berkat Tuhan buat kita adalah 90%. 10%-nya titipan Tuhan. Nah, waktu kita lakukan dengan betul, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita diberkati dan kerajaan di muka bumi akan diluaskan. Jadi ingat, dia mencukupkan kita yang pertama supaya kita dapat menikmati dan bersyukur. Yang kedua, supaya kita dapat menjadi berkat. Yang ketiga, agar kerajaannya di muka bumi tidak kekurangan. Dan yang keempat, dia mencukupkan kita agar kita dapat selalu belajar untuk tidak khawatir. Dia cukupkan kita hari ini. Berarti kalau besok saya menghadapi tantangan, saya tidak perlu khawatir. Sebagaimana dia telah mencukupkan saya kemarin, maka tiap hari juga adalah tiap hari yang menjadi hari berkat buat hidup kita. Karena itu tetap belajar untuk tidak khawatir. Kuatkan iman dalam segala perkara, karena kita tahu pembela kita adalah Tuhan yang mencukupkan segala perkara, sehingga kita tidak akan hidup kekurangan. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku. Bapa, hamba juga doa buat mereka yang sedang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini kekurangan dan tidak mengalami kecukupan, baik secara berkat materi maupun sukacita maupun keseharian, bahkan jaminan hari depannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bukakan pintu-pintu berkat, cukupkan segala perkara, sehingga hidup kami boleh senantiasa memancarkan kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Dan hari ini